Diriwayatkan dari Buaidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah berada di Khurasan. Lalu ia menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit, dan ia mendapati saudaranya yang sakit itu telah wafat dengan keringat keluar dari dahinya. Mohon kita ingat, keringat keluar dari dahi, bukan pipi, bukan hidung, bukan yang tempat lainnya, cukup di dahi saja. Maka sahabat Nabi SAW yang takziah tadi, niatnya kan mau besuk, rupanya kawannya sudah wafat, jadi takziah tadinya. Dia langsung spontan mengucapkan Allahu Akbar. Melihat fenomena seperti itu, langsung dia ucapkan Allahu Akbar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Mautul mu'min bi'araqil jabin." Tanda wafatnya seorang mukmin dengan keluar keringat di dahinya. Di dahi ya, bukan di ubun-ubun, tapi di dahi. Ini tanda husnul khotimah. Gak bisa dikaitkan ketika kita lagi sehat, lagi hidup, kok sering keringat saya ya? Kenapa ini? Apa ini tanda husnul khotimah? Enggak. Ini keluarnya setelah wafat, bukan ketika sakaratul maut. Setelah wafat dia dilap keluar lagi, dilap keluar lagi. Ya, berapa puluh tahun yang lalu saya punya budak satu opung. Beliau ini ustaz orang Simbolga. Saya manggilnya, saya kenal namanya budak Ali Sabana. Ya, Parimuri. Jadi ceritanya begini, mudah-mudahan jadi ibrah buat kita semua. Meninggallah budak ini. Ketika budaknya lagi disolatin, gitu ya, lagi didoakan, keluarga heran dengan penampakan keringat yang terus-menerus keluar di dahi budak ini. Ya, anak-anaknya ada yang jurusan agama, ada. Tapi tidak sampai hadis tentang husnul khotimah yang kedua ini ke anak tersebut. Di mana hidayah itu Allah datangkan, naiklah jenazah ini ke dalam mobil jenazah, mobil ambulan. Rupanya sopirnya lupa matikan radio. Pas mereka dalam perjalanan menuju kuburan, tiba-tiba ada ceramah di radio itu membahas hadis yang kita sebutkan tadi. Tanda orang mukmin wafatnya keringat di dahinya. Masya Allah kan. Itulah hidayah tadi ya. Jadi anak-anak tadi bertanya-tanya, ada apa dengan ayah kami? Kok keringatnya dilap kering keluar lagi? Allah berikan hidayah. Jawaban itu di mobil ambulan. Nah, ya Bapak Ibu rahimakumullah, mau tahu amalannya? Yang saya tahu amalannya bukan hanya beliau rajin tulus berdakwah, karena beliau tidak pernah menetapkan tarikh, termasuk Ustaz Kontamis di Golga. Berapapun, bahkan pernah datang dan dibayar, masalah, tetap dakwah lanjut. Kalau hubungan selain manusianya, beliau punya ratusan kucing. Jadi di rumahnya itu ada beberapa kucing. Misalnya ini cerita anaknya ya. Kalau ada 7 ekor ikan, pas satu-satu untuk dia istri sama anaknya, yang satu punya ustaz ini dia kasih ke kucing itu. Sudah, sisa tulang anak-anak dan istrinya tadi itu dia bawa ke suatu tempat di mana tempat itu ada ratusan kucing. Dan itu berlangsung cukup lama. Coba lihat, ada saja ya orang mendapatkan kebaikan itu dari amal baiknya di dunia. Nah, tapi nggak mesti juga setelah ini kita bercita-cita memelihara kucing, kan gitu ya. Ini spontanitas ini. Nah, makanya yang pertama itu nggak bisa kita setting. La ilaha illallah
keluar keringat di dahi pun nggak bisa kita setting, nggak bisa kita atur. Itu semua kemudahan sekaligus kemurahan dari Allah SWT. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahumullah ta'ala, saya paling suka menyolatkan jenazah kalau wafatnya itu malam Jumat atau hari Jumat. Paling suka saya, meskipun jadi makmum. Ya, Bapak Ibu rahimahumullah, sering-seringlah sehabis sholat baca doa ini, apalagi usia kita yang sudah di atas 50, bahkan 60, bahkan 70 tahun. Allahumma ja'al khayra umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik akhir pada umur. Wa khayra amali khawatimah, dan jadikanlah sebaik-baik amal pada akhirnya. Dan yang terakhir terkait dengan hari ini, wa khairu ayyami yauma alqaka fi, dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik hari ketika bertemu dengan Engkau. Mohon dihafal itu Bapak Ibu. Kalau kita mau tahu posisinya, doa itu ada di belakang Al-Quran, doa khatam Al-Quran. Nah, kalau nggak salah yang ketiga atau urutan keempat, itu doanya cukup baik, karena kita sangat berharap kepada Allah supaya husnul khatimah yang ketiga ini kita dapatkan. Apa itu? Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Hadis At-Tirmidzi, hadis hasan sahih. Tidaklah seorang muslim yang wafat pada hari Jumat atau malam Jumat, berarti sebelumnya, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah atau azab kubur. Nikmat kan? Tapi Ustaz, kalau dia lagi maksiatnya hari Jumat, nggak dapat dia bonus. Tapi nggak semua orang yang beramal soleh di hari Jumat wafatnya hari Jumat, kan begitu. Bayangkan kalau kita lagi punya banyak amal soleh, atau sedikit saja amal soleh yang kita lakukan di hari Jumat, wafat kita dapat, kita bonus. Mau Bapak Ibu wafatnya hari Jumat? Nggak berani. Mau wafatnya hari Jumat? Mau Pak? Ibu-ibu mau wafatnya hari Jumat? Bilang mau, kita doakan Jumat depan. Amin. Iya. Cepat atau lambat kan kita pasti menghadap Allah. Cuma di antara 7 hari itu yang terbaik berdasarkan hadis sahih tadi, hari Jumat. Saya paling senang menyolatkan jenazah yang wafatnya malam Jumat atau hari Jumat. Kenapa? Dijauhkan dari fitnah kubur dia. Dan kalau sudah dijauhkan dari fitnah kubur, Ustaz, emangnya yang tidak dijauhkan dari fitnah kubur beda? Ya beda. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, kalau saya tidak salah ya, hadis riwayat At-Tirmidzi juga dan Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, terkait dengan fitnah kubur. Mohon kita ingat, Bapak Ibu, kita harus bedakan dua istilah ini. Di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 7, insyaallah kita hafalkan. Ayat 4-nya kalau kita baca, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Fokus ke kata al-akhirah, artinya akhirat. Ya, ayat 7, wa minan nasi man yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di situ yaumil akhir. Akhirat dengan hari akhir itu beda. Akhirat itu tempat, hari akhir itu masa. Belum tentu kita yang hadir di sini
sampai bertemu hari kiamat, hari akhir, belum tentu. Tapi yakinlah setiap kita pasti akan berada di akhirat. Di mana akhirat itu? Banyak orang berpikir akhirat itu nanti di hari kiamat. Tidak. Sebelum terjadi hari kiamat, orang-orang yang kita sudah mendahului kita itu sudah berada di akhirat. Mana dalilnya? Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu akhirat pertama. Kuburan itu akhirat pertama. Siapa saja kita dimasukkan ke dalam liang lahat, berarti dia sudah masuk akhirat. Apa yang terjadi di dalam? Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Maka jika orang yang dimasukkan tadi selamat dari azab kubur, fama ba'dahu aisar minhu, maka kehidupan setelahnya, tahapan setelahnya lebih mudah, lebih ringan dia lewati. Sebaliknya, wa in lam yanjubihu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan jika orang yang dimasukkan ke dalam kubur itu masih mendapatkan azab kubur, maka kehidupan setelahnya lebih susah, lebih berat nanti dia lewati. Ya. Makanya cita-cita ahli kubur, penghuni kubur yang husnul khotimah itu pengen cepat-cepat tiba hari kiamat. Sebaliknya,